Yang merupakan kedua anggota dari tim yang berlaga di Piala Asia. Line up dari Coach Hector Sutobayu. Ya, kita lihat Muhammad Al-Bagir menjadi kapten pada kali ini. Dan juga ada sang senior juga Dewa Rizky, Andres Karet, dan juga Guntur. Di mana Dewa Rizky dan juga Guntur juga punya pengalaman yang cukup baik di timnas Indonesia. Dan ini dari Brunei Darussalam. Jangan lupa ada head coach Kusma ini yang setidaknya tahu betul bagaimana kekuatan futsal Indonesia. Karena pernah ada di Indonesia, tapi dengan regenerasi yang berbeda. Ya, dengan squad yang punya ambisi dari Brunei. Dari kick off persaingan babak pertama sudah berlangsung. ASEAN Futsal Championship 2026 yang berlangsung di Thailand. Dengan kesempatan pembuka, ancaman coba dibangun oleh Indonesia. Guntur melibatkan Al-Bagir. Guntur Sulistyo juga tentunya Kiper dan Eka Sanjaya tahu betul bagaimana karakter coach Hector juga cukup suka dengan karakter pemain ataupun kiper yang bisa membantu build up serangan. Line dari Brunei. Kendali laga dipegang penuh oleh timnas Indonesia. Satu kesempatan bagi Karev, masih mampu diblok. Guntur lagi. Satu upaya yang sangat baik untuk bisa melayangkan umpan tadi kepada Andarias Karev, membuat penjaga gawang harus Karakteristik yang cukup gemilang dari Indonesia ya, terutama Karet dari sisi flank sebelah kanan. Dan juga positioning dari Guntur melihat celah yang visi. Keputusan yang tepat dari sang wasit tidak melihat itu sebagai handsball karena tadi tangannya sempat menyentuh ya. Upaya jarak jauh Muhammad Sanjaya dalam aksi perdananya mempertunjukkan kualitas, memberikan keunggulan untuk Indonesia dengan tendangan yang menjadi ciri khas dirinya, merobek jala Brunei 1-0. Keuntungan para pemain futsal Indonesia ketika kita memiliki salah satu karakter pemain yang ada di sepak bola juga ya, dengan syutingan keras seperti Muhammad Sanjaya. Boom! Benar-benar merobek jarak dari Brunei sendiri ya, nih. Iya, tendangan dengan begitu dahsyat. Ya, tinggal bagaimana para pemain lain bisa memblocking. Ini dia yang saya maksud. Upaya yang kembali tak mampu dihadang. Muhammad Sanjaya panas aksinya sejak ditampilkan Hector Suto, membayar kepercayaan dari sang pelatih yang begitu mengandalkan dirinya di ajang kali ini, dan brace Sanjaya. Ya, ada check-in dan juga check-out dari Muhammad Sanjaya ya, sehingga tidak terdeteksi dengan maksimal oleh para defense Brunei sendiri Adiani. Dan ini lagi-lagi Muhammad Sanjaya menunjukkan kelasnya yang cukup gemilang, tidak keras seperti gol pertama, tapi penaruhan bola ke kiper itu sangat luar biasa. Muhammad Sanjaya. Muhammad Izan menutup celah yang dimanfaatkan, beraksi di sisi sebelah kiri untuk Indonesia. Dewa Rizky Amanda melaju menggiring bola, mendapatkan hadangan dari Adruma, dan dengan gawang yang sudah menganga masih belum mampu tadi untuk terjadinya tambahan gol bagi Indonesia. Sisi flank yaitu Dewa Rizky, tadi kita lihat bagaimana melihat pergerakan atau sudut sempit yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh Kembali Dewa Rizky. Karakteristik yang jarang sekali dimiliki oleh para pemain futsal yang lain ya. Seperti Guntur dan juga Dewa Rizky dengan ketenangan yang dimiliki. Oh, tendangan keras. Sisi sebelah kiri, wow. Pasti kiper. Umpan yang mampu dihadang. Wow. Buang kesempatan tapi ada turnover lagi. Andres Dwi Persada mampu merebut bola tadi. Dewa Rizky Amanda bergerak sangat baik dari Karev. Guntur dari celah syuting Guntur, itu dia yang saya maksud. Tembak Bayu, tapi masih lagi bisa dihentikan satu upaya dari Guntur Ari Wibowo. Peluang ketiga. Blocking yang cukup baik tadi ya untuk Guntur. Kita lihat sudah ada Dewa Rizky di sana untuk menjadi menggantikan positioning dari seorang Andres. Ini dia. Satu upaya. Para pemain baru ini yang tampil di Timnas Futsal Putra Indonesia dan bisa memberikan peran mereka, setup yang sangat baik dari Andres Dwi Persada dan mampu memberikan bola yang sangat menggiurkan kepada Karev. Wasit tendangan yang tak mampu dihentikan dan memberikan keunggulan 3 gol bagi Indonesia. Ya, ini adalah salah satu bukan teammate dari Imam Ansori, Langsuma FC. Sanjaya mencoba mencari hat-trick ini, betul, Pak, ya. Betul. Sanjaya di debutnya. Ada kesempatan bagi Imam Ansori. Wow, ini pesta bagi para pemain debutan untuk Timnas Futsal Putra Indonesia. Karena keempat gol yang Indonesia
semuanya didapat dari upaya para pemain yang coba untuk bisa menarik hati dari Hector Soto. Dan sejauh ini penampilan para punggawa anyar ini begitu luar biasa dahsyat. Dan sudah ada keunggulan 4 gol bagi Indonesia atas Brunei. Begitu tenang. Imam Ansori coba dihalau gagal dan berbuah gol keempat untuk Ibo. Sudah kembali beraksi. Kembali Karet, melihat pergerakan. Tinggal siapa yang bisa blocking. Ada Dewa Rizky. Luar biasa Dewa Rizky Amanda dengan eksekusi yang tentunya dengan power yang begitu sensasional merobek jala Brunei untuk kali kelima dan semakin nyaman. Keunggulan kualitas yang dipertunjukkan dengan kombinasi permainan, kemudian ada ruang yang tercetak dan Dewa Rizky Amanda melakukan tendangan yang tak mampu diselamatkan sang penjaga gawang. Ya, dari pergerakan yang cukup baik ya tadi, melihat pergerakan dari Dewa Rizky yang tadi jalan tiba-tiba dimiliki 3 hari berturut-turut. Ini dia satu momen. Intercept kemudian melaju Muhammad Sanjaya mencari ruang menembak dan inilah dia salah satu debut yang paling impresif yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Ya, dipercaya Hector Soto di babak pertama. Muhammad Sanjaya mencetak hat-trick dan semakin memperlebar jarak keunggulan. Indonesia 6-0 atas Brunei. Ya, akhirnya keluar juga ya yang membuat patah pinggang lawan. Ini kerap kali dilakukan oleh Muhammad Sanjaya dan sangat menghasilkan. Brunei Darussalam merasakan betapa berbahayanya aksi dan penampilan dari Muhammad Sanjaya. Akhir dari persaingan di babak pertama ASEAN Futsal Championship 2026 dengan keunggulan yang sudah diraih dengan jarak signifikan 6 gol. 6-0 keunggulan dari Indonesia. Al-Bagir, pemandangan yang cukup melegakan membuat dirinya kembali bisa berlaga setelah tentunya ada masalah cedera yang dialami. Benturan yang terjadi di awal persaingan tadi sempat membuat Al-Bagir diistirahatkan di memberikan impact yang cukup baik di paketan ketiga kali ini, Adiani. Ya, Muhammad Rizky Fauzan, ada ruang bagi Peter Everardus. Masih bisa diblok oleh Nazmi Hasrin. Transisi serangan balik dari Brunei, tendangan Nur Yamin masih jauh dari pastinya. Peter masih mencari celah. Satu kesempatan untuk Peter Everardus. Sangat tenang sekali, sangat dingin sesuai dengan karakternya. Sekali lagi Yemo. Chris Daniel Yemo yang berputar coba mencari kesempatan tadi. Rekan yang bisa mensupport secara maksimal pastinya dia nih. Ya, kembali Chris Daniel Yemo, ada sebuah kesempatan yang coba dimanfaatkan oleh Peter Everardus. Side netting tadi dari tendangan yang coba diperlihatkan oleh Peter. Ya, pasti sayap kiri bergerak masuk Rizky Fauzan, Aditya Spriambudi, Dewa Rizky Amanda menemukan cara untuk menembak pun juga dengan Yemo, tapi belum ada gol yang bisa dicetak. Wow, luar biasa tendangan keras Chris Daniel Yemo membentur Mister Gawang tadi. Satu tendangan di flank di tiang kedua. Kita lihat ini dia satu momen. Wow, bisa dimanfaatkan oleh seorang Andres di depan. Bola mampu dihalau, lagi kesempatan. Andres Persada mampu dihentikan tadi oleh Kapten Bin Saab dan sebuah respons dari Brunei. Kiriman memang memiliki kemampuan yang begitu merata. Bahkan kita lihat bagaimana para punggawa yang ada di paketan 2 dan 3 sudah begitu diandalkan. Biasa. Salah satu gol terapik tersaji dari aksi Karet. Brace untuk dirinya. Gol ke-7 untuk Indonesia yang begitu mempesona. Ruang terbuka bagi Karet, masih ada satu upaya hadangan dari sang penjaga gawang, tapi ketenangan yang dipertunjukkan oleh Karet benar-benar apik tadi dan mampu untuk mencetak gol keduanya di laga ini. Sama dengan para pemain lainnya yang tampil untuk kali pertama untuk Indonesia, bukan hanya sebuah ajang kaleng-kaleng, tapi langsung di sebuah turnamen bergengsi seperti ini. Ya, betul. Lakukan debut bukanlah hal yang mudah, tapi ini mereka relax ya, tidak terbebani dengan terkadang memang badge di jersey Indonesia ini cukup berat, tapi tidak bagi mereka. Sangat nyaman dan sebuah tendangan dari Guntur Ariwibowo masih bisa dihentikan. Dan bagi Hector Soto sendiri tentunya sangat. Ketika defense Brunei rapat, hampir. Biasa lagi satu kesempatan, 2 bahkan sekaligus yang datang kepada Guntur Ariwibowo juga masih mendapatkan, masih berupaya mengancam Nur Yamin.
Masih Bin cukup tenang. Sabtu. Kesalahan dari Mubin. Adakah pelanggaran tadi dari Andres Dwi Persada terhadap Muhammad Nazirul Mubin? Tapi wasit ada sedikit tekanan tampaknya tadi. Tapi menurut saya itu terserimpet sendiri ya takut. Ya, itu dia. Iya, space lagi untuk Indonesia. Umpan dan gagal dimanfaatkan di mulut gawang tadi oleh Muhammad Sanjaya. Ada sedikit touch tadi Muhammad Solo keempat dengan cantik tadi kita lihat ya. Ini dia. Kesempatan yang cukup besar untuk Coach Hector Suto pastinya untuk bisa meramu kembali. Kembali Bayu. Muhammad Sanjaya dengan ciri khas run up yang jadi gaya dari Muhammad Sanjaya. Dia men-set up kesempatan untuk dirinya sendiri. Sektor kanan. Aditya melaju berbahaya. Chris Daniel Yemo sayang sekali. 3 peluang emas bagi dirinya. Pergerakan yang sangat gemilang dari Adityas ya. Dimulai dari seorang Peter tadi. Bagaimana menari-nari di sisi flank sebelah kanan. Dan juga kecerdasan dari selain ini dia. 1, 2, 3. Dan finishing. Lagi-lagi finishing tampaknya ada. Dari Peter Everardus. Aditya Priambudi. Peter. Kembali Aditya. Ada ruang bagi Rizky Fauzan. Ruangnya lagi-lagi terbuang oleh Muhammad Rizky Fauzan. Dengan adanya blok lagi dari penjaga gawang Brunei yang harus memang bekerja keras di laga ini. Melakukan hadangan. Kesempatan kali ini bagi Indonesia. Aditya Priambudi. Bahkan yang masih bisa dihadang. Rizky Fauzan. Mungkin ada opsi yang dikirimkan tadi oleh sang kapten Khalil bin Sa'ab masih bisa dihalau. Dewa Rizky Amanda. Guntur Ari Wibowo. Kembali. Ini layaknya dua pribadi antara dirinya dengan penjaga gawang Nazmi Hasrin. Tapi dari Guntur Ari Wibowo. 5 kesempatan bagi Guntur Ari Wibowo. Belum satu pun mampu dikonversi menjadi gol. Masih sangat penasaran tampaknya tadi ya. Dan Andres lagi. Sang penjaga gawang untuk terlibat dalam build up kali ini. Yap, betul. Dewa Rizky, ada defleksi tadi. Yang membuat penjaga gawang Nazmi Hasrin harus benar-benar waspada. Justru kita sekarang yang seakan-akan memainkan power play ya. Mengkill waktu dan juga ini dia. Kita lihat Dewa Rizky. Tapi memang jarak yang cukup sempit tadi. Saya tidak. Tidak ya, betul. Balik kesempatan lagi dengan rutin tendangan sudut pendek. Muhammad Sanjaya dari sudut yang sebenarnya hampir mustahil. Tapi Muhammad Sanjaya masih mencoba peruntungannya dan hampir saja berbuah gol lagi untuk Indonesia. Ya, Yogi Saputra kali ini coba lagi berkreasi. Dan dari sekarang mainin juga sama dengan Muhammad Sanjaya. Mungkin bisa kembali mengamankan situasi. Yogi juga resiko tinggi dari Yogi. Tendangan keras tadi tak terlalu jauh menyamping. Satu kesempatan bagi Muhammad Wafi bin Hasan. Itu ada Yogi hampir saja bola nyangkut di belakang dan ada satu kesempatan untuk mungkin ini Brunei masuk. Bali peluang Ini bagi dia. Muhammad Sanjaya. Masih bisa dihentikan oleh Nazmi Hasrin. Akan kebobolan lebih banyak gol lagi. Betul. Setuju. Nah ini satu-satunya mungkin kuat sekali kita lihat Yemo. Hati-hati. Oh. Dan berakhir sudah persaingan di laga partai pembuka ASEAN Futsal Championship di pertarungan grup B, di mana sang juara bertahan Indonesia mampu tampil nyaman dari start hingga finish